Halo Sobat Kredit. Dahulu sekali di sebuah desa yang cukup terpencil dan jauh dari perkotaan, hiduplah seorang nenek, sebut saja namanya Nenek Lasmi. Beliau hidup sebatang kara, tinggal di sebuah gubuk reot di tepi pesawahan yang terhampar luas di penghujung desa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nenek renta ini tidak pernah meminta belas kasihan dari tetangga atau warga sekitarnya. Dengan tenaga yang tersisa di usia senjanya, ia kadang mencari kayu bakar, mencari tanaman kangkung liar, atau menjadi seorang buruh cuci untuk mendapatkan uang guna untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup dan makannya sehari-hari. Namun, dikarenakan faktor usia membuat tenaganya makin lama semakin melemah. Beliau tidak kuat lagi untuk menjadi buruh cuci dan bahkan belakangan sering sakit-sakitan. Namun, walaupun kondisinya demikian, rasa empati atau kepedulian warga sekitarnya nyaris tak ada. Entah kesalahan apa yang telah diperbuat nenek renta ini. Seakan-akan seorang nenek yang sudah sepatutnya dibantu ini seperti tidak terlihat di mata mereka. Jangankan obat-obatan dokter, obat tradisional seperti bawang merah dan bawang putih pun nyaris tak pernah terbeli. Sedangkan asupan makanan dari hari ke hari semakin berkurang. Ditambah usianya yang tidak muda lagi, hingga akhirnya nenek tua ini menghembuskan napas terakhirnya dalam kesunyian, meninggal tanpa seorang pun yang menemaninya. Hanya gubuk reot tempat satu-satunya yang setia meneduhi dirinya sampai akhir menutup mata, dan nyawa meninggalkan raganya yang lemah. Setelah meninggalnya Nenek Lasmi, barulah warga desa tersadar kalau nenek tua yang tinggal di penghujung desa tersebut telah tiada. Dan tentunya, bagi kaum muslim, fardu kifayah hukumnya untuk mengurus proses penguburan. Dari mulai memandikan, mengkafani, hingga akhirnya jenazah dikebumikan dengan layak. Namun entah kenapa, saat hendak mengkafani mayat Nenek Lasmi, kala itu tak satupun warga yang memiliki kain kafan. Dengan alasan untuk pergi ke kota terlalu jauh. Dengan hari sudah terlalu sore, akhirnya Nenek Lasmi malang ini hanya dibalut kain seadanya saja. Bahkan kain itu tak berwarna putih seperti kain kafan pada umumnya, melainkan bisa dibilang agak hitam. Ya, mayat Nenek Lasmi dikafani dengan kain berwarna hitam. Astagfirullahalazim, mereka tak menyadari jika perbuatan mereka salah dan akan menuai masalah di kemudian hari. Setelah proses penguburan jenazah Nenek Lasmi selesai, semua pelayat pun pulang ke rumah masing-masing tanpa berpikir macam-macam. Hingga pada suatu tengah malam, di salah satu rumah warga tak jauh dari bekas kediaman Nenek Lasmi, tepatnya di sumur belakang rumah, sebut saja rumah Bu Utin, terdengar seperti ada suara yang sedang mencuci pakaian. Terdengar pula suara senandung dengan nada yang teramat sedih. Nyeuseuk lawon hideung hoyong jadi bodas, yang artinya nyuci kain hitam ingin jadi putih. Begitulah senandung itu berbunyi. Kalimat itu dinyanyikan berulang-ulang di sumur belakang rumah Bu Utin. Suara nyanyian yang menyayat hati itu didengar oleh pemilik rumah dari dalam kamarnya dan membuat Bu Utin terbangun.
Sambil membangunkan suaminya, Bu Utin berkata, "Pak, itu seperti ada suara orang lagi nembang di belakang rumah. Bapak dengar gak? Siapa yang tengah malam-malam begini nembang kayak gitu di belakang rumah kita?" tanya Bu Utin pada suaminya. Suaminya, Pak Usep, memicingkan telinga. Dan benar, dia pun mendengar suara tersebut. Suara senandung dari belakang rumahnya. Singkat cerita, mereka berdua pun mencari sumber suara tengah malam itu. Dengan persis di pintu belakang yang menuju sumur. Suara itu semakin terdengar jelas, diiringi oleh suara air layaknya orang yang sedang mencuci pakaian. Nyeseuh lawon hideung, hoyong jadi bodas, yang artinya nyuci kain hitam ingin jadi putih. Begitulah suara lagu ini terdengar terus-menerus. Demi menghilangkan rasa penasarannya, karena ingin tahu siapa gerangan orang yang bernyanyi tengah malam di sumur mereka, akhirnya Pak Usep dan Bu Utin mengintipnya dari sela-sela dinding pintu belakang yang sedikit renggang. Namun apa yang mereka lihat kala itu? Ibu Utin dan Pak Usep melihat sosok seorang nenek dengan rambut putih terurai berantakan. Wajahnya menyeringai seram dan menatap tajam penuh kebencian ke arah mereka berdua. Seakan sosok itu tahu bahwa Pak Usep dan Bu Utin sedang memperhatikannya dari balik pintu. Pak Usep dan Bu Utin sangat mengenal persis siapa yang mereka lihat. Ya, itu adalah Nenek Lasmi yang dikuburkan beberapa hari yang lalu. Tanpa pikir panjang, mereka berdua lari tunggang langgang masuk kembali ke dalam kamar dan langsung mengunci diri bersembunyikan selimut. Semenjak kejadian itu, gemparlah di desa mereka kalau arwah Nenek Lasmi gentayangan dan selalu mengganggu warga sekitar. Hampir setiap malam, di setiap sumur dan kamar mandi warga tak luput didatangi oleh arwah nenek itu sambil bersenandung dengan wajah yang menyeramkan. Mungkin arwah nenek itu tak tenang karena merasa diperlakukan tidak baik dan dikuburkan menggunakan kain kafan berwarna hitam. Hampir 40 malam lamanya, arwah Nenek Lasmi datang meneror warga sekitar desa dengan nyanyian menyayat hati yang memilukan. Seakan-akan meminta agar kain kafan yang membalut dirinya itu diganti dengan yang semestinya. Bahkan gangguan itu sampai terdengar keluar desa. Juga warga sekitar yang agak jauh dan tidak tahu menau mengenai hal itu pun ikut terkena imbasnya. Karena selama 40 hari bisa dikatakan hampir semua rumah didatangi. Walaupun jauh dari kediaman Nenek Lasmi, saking gemparnya sampai ada beberapa warga yang terpaksa mengungsi ke rumah saudara mereka di luar desa. Karena saking takutnya didatangi arwah Nenek Lasmi. Hal ini akhirnya terdengar sampai ke telinga seorang pemuda alim yang baru saja keluar dari pondok pesantren. Secara kebetulan, ia mendengar cerita perihal teror mengenai arwah Nenek Lasmi dari obrolan orang-orang di kedai kopi. Singkat cerita, dengan inisiatif si pemuda alim tersebut dan beberapa santri yang membantunya, mereka mendatangi kampung tersebut untuk mencari kebenaran cerita itu. Sekaligus meminta izin kepada warga setempat untuk membongkar kembali makam Nenek Lasmi yang telah meresahkan itu, dengan tujuan
untuk menggantikan kain kafannya dan menguburkan ulang jenazahnya dengan layak. Akhirnya, pada suatu hari, tepat di kuburan Nenek Lasmi, mereka memanjatkan doa yang dipimpin pemuda santri itu serta dibantu oleh beberapa warga yang ikut membongkar kuburan Nenek Lasmi. Mereka mendapati jenazah Nenek Lasmi yang masih utuh, seakan seperti sedang tertidur lelap dengan kain hitamnya itu. Lalu, dengan tanpa adanya kendala, kain hitam yang membalut jenazah Nenek Lasmi tersebut digantikan dengan kain kafan baru yang berwarna putih bersih seperti halnya jenazah yang baru akan dikebumikan. Dengan diiringi doa yang dipanjatkan bersama oleh para santri dan warga sekitar yang hadir, tempat peristirahatan nenek itu pun kembali dirapikan kembali seperti semula. Begitulah kisah ini berakhir, dan semenjak itu tak ada lagi terdengar gangguan atau penampakan dari nenek malang tersebut. Nah, itulah sedikit cerita mengenai Nenek Lasmi yang dikafani kain kafan berwarna hitam. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.